Pemirsa detiklampung.com dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara Sudut Pandang yang pada hari ini kita berada di Kota Metro bersama Ketua DPRD Kota Metro, Ibu Ana Morinda, yang nanti akan mengupas tentang kinerja dari DPRD Kota Metro dan juga bagaimana situasi politik yang menjelang Pilkada Wali Kota ini kemungkinan agak-agak sedikit hangat di Kota Metro. Ya, selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mas Do. Ya, ini kita memulai sebuah kondisi karena meskipun ini Mbak Ana kedua ya di DPRD ya. Nah, saat ini menjelang satu tahun lebih ini sudah apa saja yang sudah bisa dilaksanakan oleh DPRD Kota Metro, karena selama tahun pertama ini banyak hal-hal yang terjadi di Kota Metro. Iya. Jadi selamat pagi dulu untuk pemirsa semua ya. Dalam 1 tahun pertama ini kami setelah menyelesaikan APBD untuk 2015 yang tentu serapannya belum dilaporkan karena belum perhitungan silpa, yang insya Allah dalam minggu-minggu depan kami akan terima dalam bentuk paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya. Dan di 2015 yang lalu, alhamdulillah eksekutif dan legislatif pemerintah Kota Metro telah menyepakati beberapa hal terkait dengan anggaran yang langsung digunakan untuk masyarakat. Dan itu prosentasenya lebih besar dari belanja rutin kita, dan kita bersyukur pada Allah dengan itu semua. Selain itu, di DPRD Kota Metro juga telah mengesahkan 5 perda yang sebenarnya diajukan 6 perda, tetapi dalam perjalanan 1 perda yaitu mengenai air tanah ternyata kewenangan provinsi sehingga tidak kita lanjutkan pembahasannya. Yang salah satunya adalah tentang pengelolaan sampah. Kenapa pengelolaan sampah? Karena Metro sebagai satu kota sudah harus memikirkan bahwa sampah itu tidak bisa kita pandang sebagai sampah yang kemudian dibuang, yang tidak ada gunanya. ya, dan dikelola terus berakhir di TPA begitu saja. Beberapa waktu lalu ada kiriman berita soal perda penertiban sampah ini. Konkretnya seperti apa ya sebetulnya? Apa peran masyarakat, kemudian apa peran pemerintah yang diamanatkan oleh perda ini? Ya, dalam kesempatan ini saya berterima kasih juga nih dengan Mas Don karena bisa ikutan sosialisasi ya. Ini adalah peluang sosialisasi. Pengelolaan sampah tidak semata-mata pemerintah mengambil retribusi dari jasa ketika kita mengambil sampah dari masyarakat, tetapi lebih kepada pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk mengelola, memanajemen sampah ini sehingga tidak menjadi beban kita di masa yang akan datang. Ini harus dimulai dari rumah tangga, Mas Don dan pemirsa. Ketika rumah tangga kita sudah terbiasa memisahkan sampah basah dengan sampah kering saja, atau sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang, itu sudah memudahkan kita untuk memanajemen sampahnya ketika di TPA. Kedepan kita berharap sampah yang sampai di TPA itu tidak lebih dari 30% dari keseluruhan sampah yang ada di Kota Metro. Dan yang 30% itu pun kita sudah harus mulai berpikir PR bagi kada yang ke depan, bahwa sampah yang sampai di TPA itu harus digunakan untuk energi sehingga sampahnya tidak sia-sia. Jadi kita sudah efisiensi sampah dari rumah tangga sampai dengan TPA, yang di TPA pun harus segera kita pikirkan bagaimana memanajemen dan mengelolanya sehingga tidak jadi beban, tapi justru menjadi sumber daya yang berguna buat masyarakat dan berguna juga buat kota kita. Ya, karena gini, memang kalau dibilang terlambat ya terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Karena seperti kita ketahui Pak Wali saja sudah 2 periode ya. Kenapa perda sampah baru sekarang? Artinya sudah mulai menyadari bahwa pentingnya mengelola sampah dan bisa menjadikan sampah lebih dari sekedar dibuang saja. Nah, di dalam sebuah perda tentu ada sebuah artinya punishment buat pelanggaran perda ini. Ada apa yang perlu disampaikan di masyarakat?
Kita tidak bertitik tolak dari sanksi, Ya. tapi justru kita mengajak kepada masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya tidak suka pakai kata masalah, karena kalau masalah itu harus dicari jalan, sebenarnya itu berat ya, gitu, ruwet gitu. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita mendorong masyarakat untuk memulai mengatakan bahwa sampah ini harus dimanajemen. Sampah ini harus dipisahkan supaya dia bermanfaat. Kalau dia bisa didaur ulang, sampah keringnya bisa kita gunakan untuk bank sampah. Dan apresiasi untuk kawan-kawan di Kota Metro yang komunitasnya sudah mulai bergerak dengan bank sampah ini, ada beberapa ya. Kemudian sampah yang tidak dapat diolah, yang kemudian berakhirnya di TPA, yang dapat kita olah kembali misalnya menjadi kompos, itulah yang dipikirkan pemerintah, apakah harus dijadikan kompos ataukah harus dijadikan energi terbarukan. Tetapi kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini tanpa saling mendukung antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah tuh tidak memiliki kekuatan yang sebesar, bukan kekuatan super yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini sendirian tanpa masyarakat mendukung. Ya, itu baru satu perda ya, sampah. Yang menarik pemirsa bahwa sampah ini seolah-olah sangat sepele di kita. Tetapi dengan diatur seperti ini, diharapkan Metro yang kotanya sangat kecil ya, kemudian mungkin juga akan kesulitan untuk TPA-nya kalau tidak diolah, selalu menumpuk sehingga Kota Metro akan penuh dengan kota sampah. Nah, artinya kesadaran masyarakat memang harus tinggi. Nah, bagaimana peran yang diharapkan sekarang dari perda itu? Peran yang paling besar adalah di masyarakat ya, karena dari rumah tangga tadi disebutkan, mungkin salah satu pasal Mbak yang boleh diutarakan kan ini, kami lebih tertarik untuk membahas ini. Mudah-mudahan ini juga berguna bagi teman-teman yang lain yang melihat acara ini tentang bagaimana mengelola sampah itu di rumahnya sendiri. Seperti apa Mbak? Ya. Kita lebih sangat mengharapkan ya, dan ini bentuknya dorongan lebih dari himbauan kepada masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang berguna. Sampah dalam kehidupan kita itu tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki sampah, dan setiap hari jumlahnya besar. Gitu. Jumlah terbesar di rumah tangga ya? Jumlah terbesar rumah tangga. Jumlah terbesar rumah tangga. Nah, kalau saja rumah tangga kita lihat negara-negara maju, ya, negara-negara maju itu sampah rumah tangganya sudah mereka pisahkan dalam kresek-kresek yang berbeda ya, dalam kantong-kantong plastik yang berbeda. Memang di sana kalau kita tidak memisahkannya dengan kantong berbeda, kita akan dikenakan sanksi yang sangat tinggi. Kita belum sampai ke sana, karena ini baru sosialisasi awal ke masyarakat. Kita baru mulai mengajarkan kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk mulai memisahkan sampah dan merasa sampah ini sesuatu yang berguna buat mereka. Ke depan, ini juga PR untuk kada yang ke depan nih Mas Don. Kita berharap masyarakat yang memiliki supermarket misalnya, atau bank-bank juga terlibat dalam pengelolaan sampah ini. Di halaman-halaman mereka siapkan tempat-tempat sampah dengan tiga kategori itu. Dengan 3 kategori yang tempatnya bersih dan higienis gitu, di mana masyarakat sekitarnya dengan jarak tertentu boleh membuang di sana, tetapi dengan syarat sampahnya sudah dipisahkan. Ini kan juga bagian dari membantu masyarakat sehingga mereka bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tapi ini baru dalam tahapan sosialisasi, baru dalam tahapan masyarakat mengajak masyarakat, oh kawan-kawan ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini loh gitu, sehingga kita saya kira itu PR pemerintahan ke depan. Ya, kalau dari perda yang sudah diketok palu tentunya diikuti dengan penganggaran ya Mbak ya, ikutan anggaran di situ. Sebetulnya kalau beberapa kota termasuk Bandar Lampung juga pernah mengalami masalah sampah karena anggaran untuk pengadaan mobilnya kurang, misalnya mobil-mobil sampah seperti itu. Sehingga
kepedulian ini kemudian ditangkap oleh beberapa pihak swasta untuk menyumbangkan mobil dengan merek mereka sebagai pengangkut sampah swasta misalnya. Di Metro seperti apa? Itu yang saya sampaikan tadi. Bentuknya boleh mobil ya, bentuknya boleh mobil, boleh tempat ya, tetapi seluruh masyarakat, seluruh elemen, entah itu perbankan, entah itu perusahaan dagang, entah itu supermarket, mereka harus terlibat. Tapi tentu itu untuk pemimpin yang ke depan ya, untuk pemimpin yang ke depan. Dan masyarakat pun harus mulai, untuk dapat melakukan itu masyarakatnya harus terlibat, sampahnya harus terpisah. Kalau tidak bagaimana mereka yang swasta itu angkut, gitu kan? Bagaimana mereka mau angkut gitu? Mereka sudah bantu, tetapi mereka tidak dibantu, gitu. Sehingga ini yang kita sebut bahwa ini kegotong royongan. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Atau seperti Mas Don bilang tadi, metro yang luasnya tidak lebih dari 68,7 km persegi ini, satu hari nanti 10 tahun, 5 tahun, bahkan kurang dari itu, mungkin akan sangat bermasalah dengan sampah, TPA, dan pengelolaan. Nah sekarang soal sosialisasinya, kalau pengajakan ini sekarang bentuknya perda sudah, secara implementasi di lapangan, apakah misalnya ini tadi yang Mbak Ana sebutkan, perbankan, dunia perbankan juga diberi kopi dari perda ini, bahwa peran Anda perlu, atau sosialisasinya langsung ke masyarakat seperti apa ya? Ya, sejauh ini belum, karena perdanya kan baru diketok Mas Don. Kita masih tunggu turun dari evaluasinya. Tetapi untuk di Metro sendiri sudah banyak komunitas yang peduli dengan sampah ini. Saya ada suka jumpa di taman di belakang kita ini Mas Don, di hari Minggu ketika Car Free Day, banyak sekali komunitas-komunitas, terutama kawan-kawan muda yang sudah membuat kegiatan-kegiatan peduli pengelolaan sampah. Ada yang mereka bersih-bersih taman misalnya ya, kemudian ada yang memang sehari-harinya mereka komunitas mereka menggerakkan bank sampah di satu masyarakat tertentu. Tapi ke depan ketika nanti evaluasinya sudah turun, kita akan segera laksanakan sosialisasinya, karena ini menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Ya, sebetulnya yang harus melakukan sosialisasi legislatif atau eksekutif bersama-sama. Dalam kali ini tidak hanya legislatif dan eksekutif, komunitas masyarakat, kelompok-kelompok harus menjadi tanggung jawab bersama ya. Termasuk yang buang sampah rame-rame. Betul, termasuk media ya, Mbak ya. Termasuk Mas Don dan kawan-kawan, ini satu hal yang baik. Baik, ini satu segmen soal sampah saja mungkin bisa menghabiskan segmen kita ya Mbak ya. Karena memang begitu pentingnya sebetulnya perda itu disosialisasikan. Ini baru satu perda yang baru kita kupas sedikit, dan nanti mungkin lain waktu kita akan mengupas perda-perda yang lain, karena yang pada hari ini kita akan membicarakan banyak hal tentang politik gitu. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak untuk sesi pertama ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan yang akan lewat ini.